Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sinta Charmanita. Di sini saya ingin meminta waktunya sebentar. Sebelumnya saya mau bertanya Bu, mungkin boleh tahu siapa nama adiknya? Namanya Kevin Kausar. Terus sekarang umurnya 16 tahun. Lahirnya tahun 2002. Oh, baik. Saudaranya ada berapa? 3 bersaudara, ini anak pertama. Yang kedua adiknya masih SD. Yang ketiga masih umur 8 bulanan. Apakah saudaranya dari Dek Kevin juga sama seperti adiknya? Enggak, Mbak. Yang disabilitas cuma kakaknya yang pertama aja. Yang kedua alhamdulillah juga sehat. Yang ketiga yang terakhir ini juga sehat. Alhamdulillah. Iya. Baik, mungkin Ibu bisa menjelaskan dari awal kejadiannya, dari awal mengandung. Dari awal mengandung. Iya. Kalau masalah mengandung itu kan anak pertama. Iya. Terus menurut saya tuh ya mengandung seperti orang-orang mengandung biasanya itu, Mbak. Tidak ada gejala Tidak. Pas waktu periksa juga itu kan ya seperti anak biasa, belum Normal, tahu ya. normal. Terus waktu melahirkan alhamdulillah saya melahirkan normal juga. Setelah itu waktu temen-temennya yang selahirnya itu barengan itu udah tengkurap, kok anak saya belum. Saya kan juga bingung. Iya. Terus waktu anak-anak lainnya sudah bisa jalan loh, kok belum. Terus saya langsung periksakan. Saya periksakan di Blitar, terus di Blitar itu di-scan, di otaknya itu katanya ada salah satu saraf yang terjepit. Dari situ diberi rujukan, disuruh ke Saiful Anwar Malang. Itu setelah ke Saiful Anwar Malang, setelah itu di sana itu dioperasi. Nah, katakan ada 2 pilihan. Kalau dioperasi anaknya bakal kalau boleh itu dioperasi itu anaknya bakal selamat. Kalau boleh dioperasi itu nggak tahu ya kemungkinan dia itu bisa hidup atau enggak. Terus kalau nggak dioperasi dia jadinya akan disabilitas. Terus dari situ kita berembuk keluarga dari mertua saya tidak mengizinkan tidak mengizinkan untuk operasi. Setelah tidak mengizinkan untuk operasi, ya udah saya bawa pulang. Terus saya ini sampai segede ini, ya jadinya seperti ini. Tapi pernah nggak sih Bu kayak dialternatifkan seperti itu? Oh banyak udah. Sudah ya tapi. Alternatifnya udah banyak sekali dulu. Terus waktu ini kan juga sekolah kan dari sekolah, kecil. Iya. Sekolahnya di SLB situ, di Togokan situ. Iya. Di situ sekitar 6 tahun. Sekarang di Wisingkit itu di dekatnya Kawasaki Blitar itu. Terus setelah itu hari ini emang hampir 2 tahun sekolah lewat online. Iya, karena ini ya Bu. Iya, ada pandemi ini. Ketika bersekolah sendiri mungkin adiknya bisa mengikuti pelajaran atau kegiatan dengan baik apa tidak Bu? Alhamdulillah sih, kan maklum ya Mbak Iya. ya, anak seperti ini tuh maunya diperhatikan yang lebih. Oh iya. Guru-gurunya di sana tuh juga baik-baik. Jadi satu guru itu kadang menghadap satu anak diberi waktu 45 menit gitu. Di situ ya dipelajari dari dulu, dipelajari untuk mandiri, kebanyakan malah mandiri. Ya. Hasil dari sekolah situ anak saya mandiri kok. Tiap pagi dia mau nyapu-nyapu tanpa disuruh loh ya. Udah mandi sendiri dari dulu. Dari umur sekitar 4 tahun udah bisa mandi sendiri, terus bisa nyapu-nyapu. Disuruh itu bisa, maksudku kayak dimintai tolong, Pin ambilkan apa gitu. Dia tahu bisa. Ya. Dia punya adik, dia juga Ikut bantu kayak contohnya kayak saya mau tinggal ke toko ya, dia itu nunggu adiknya itu juga bisa ya seperti orang normal biasa Mbak, cuma dia itu nggak bisa, kelemahannya nggak bisa ngomong, cuma ya agak seperti ini penangkapannya emang kurang. Tapi kalau sebenarnya kalau diajak ngomong serius itu dia itu nyembung, bisa gitu ya, diajak komunikasi baik bisa disuruh ngapain gitu juga bisa kok, cuma dia sulit untuk berbicara sama membaca itu nggak bisa. Membaca bisanya cuma cuma huruf-huruf itu, tapi kalau disuruh hafalan nggak bisa. Disuruh hafalan nggak bisa, tapi udah tiap hari udah bisa mandi sendiri, pakai baju sendiri, terus bisa membantu ibunya, itu bisa seperti orang normal biasa. Naik sepeda pun juga bisa. Bisa ya. Ya. Jadi mungkin
setelah sekolah mungkin perkembangannya juga bisa dilihat ya Bu? Bisa ya, sampai sekarang pun saya juga masih, kalau udah pandemi hilang sekolahnya buka ya saya tetap sekolahkan dia, tiap hari ngantar. Antar jemput ya berarti? Iya, saya antar, nanti saya tunggu di sana sebentar terus pulang. Pulang lagi ya? Iya. Nanti dijemput lagi? Iya. Mungkin untuk hiburannya sendiri adik Kevin ini bagaimana Bu? Kalau hiburan lebih cenderung ke kegiatan sehari-hari aja ya. Iya. Untuk kegiatan sehari-hari ya, kalau pagi dia membantu nyapu-nyapu, terus ya apa yang bisa dikerjakan dia, kalau saya nyuruh dia juga mau ikut andil juga. Terus untuk keseharian mungkin biasanya bisa naik sepeda keliling-keliling di sini ya, keliling-keliling ke rumahnya tetangga. Selain itu ya dia bisa mainan HP kok. Tapi kalau mainan HP itu lihatnya cuma YouTube, nggak bisa kalau suruh WhatsApp gitu nggak bisa. Ya kalau ada telepon dia bisa ngangkat terus memberitahu saya ada telepon gitu. Ya saya sudah paham gitu. Dia cuma segitu, hiburannya cuma gitu-gitu aja tiap hari. Main HP main sama adiknya, terus bersepeda. Untuk kalau lingkungan teman-temannya ya maklum ya, ini anak disabilitas, mungkin dia cuma ikut gabung, tapi teman-temannya itu kan ya nggak menyadari gitu, nggak pernah kok ada itu, nggak pernah. Jadi nggak pernah itu dia tetap mau berteman. Dia sama adik-adiknya juga kita sama gitu ya? Iya, adik-adiknya juga bener banget dia. Dari lingkungan saudara pun juga? Dari lingkungan saudara pun juga biasa-biasa aja, enggak. Masku semua itu ada perhatiannya yang lebih gitu ya. Setelah mengetahui kondisinya adik Kevin seperti ini, mungkin bagaimana sih Bu tanggapannya warga masyarakat sekitar? Kalau warga masyarakat sini nggak pernah kok membanding-bandingkan Kevin dengan lainnya, nggak pernah dikucilkan juga. Tidak pernah dibully juga ya? Nggak pernah, nggak berani. Orang-orang sini tuh dia tuh menyadari gitu loh. Iya, nggak ada yang kayak gitu. Sini orangnya baik-baik kok. Jadi bisa berbaur dengan baik lah ya Bu? Bisa. Malah kadang-kadang dia itu sering sukanya lihat apa tuh sapi di rumah tetangganya malah seneng gitu. Iya, nggak apa-apa. Dia kan juga ada kegiatan lihat-lihat sapi gitu. Emang dari kecil sukanya sapi. Sama itu barang-barang bagus kayak motor boy gitu. Jadi suka ya? Motor boy waktu ada film boy itu. Iya. Itu minta motor boy. Oh, yang di belakang itu tadi. Oh iya, tapi nggak bisa naikin, cuma ya udah dibelikan aja daripada anak ngeroweng terus gitu ya. Lanjut, kalau di lingkungan keagamaannya sendiri bagaimana Bu? Apakah dia mau mengaji, terus mungkin sholatnya bagaimana? Itu mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit. Kalau mengaji enggak Mbak, enggak. Cuma kalau sholat kadang kalau kita berjamaah satu keluarga gitu dia ikut. Dia ikut ya? Iya, meskipun ya kayak gini gitu loh. Tapi dia tetap mengikuti dengan baik gitu. Bagaimana sih peran orang tua dalam menghadapi anak seperti Bu Kevin ini? Ya sebagai orang tua ya Mbak ya, jadi ini kan cuma saya bisanya ya mendoakan supaya Kevin itu sehat, selamat, terus untuk kesehariannya ya kita beri perhatian yang lebih gitu ya? Iya, perhatian yang lebih, kasih sayangnya lebih gitu. Terus mau gimana lagi, terus kalau kita juga memperhatikan masalah pendidikan juga ya sebenarnya. Tapi ya emang anaknya udah diusaha semaksimal mungkin ya emang kayak gini. Ya saya juga harus menerima takdir juga. Jadi orang tua juga ikut berusaha. Ya, bagaimana untuk baiknya anak gitu loh Mbak. Ya itu juga sekolah itu dari kecil emang saya sekolahkan sampai umur 16 ini sudah saya sekolahkan terus. Jadi dari awal juga ikut sekolah dengan baik? Iya, ikut sekolah terus kok dari awal. Sekolah di SLB itu. Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya, juga atas waktunya yang telah diberikan. Mungkin setelah ini saya bisa melihat kegiatannya Bu Kevin. Bisa Mbak, habis ini bisa melihat, dia tuh bisa nyapu juga, terus bantu-bantu di kandang juga bisa. Oh bisa ya, di kandang ayam? Iya, di kandang ayam bisa, biasanya tuh saya suruh bantuin ambil telur itu bisa. Terus setelah itu kadang nih biasanya kalau adiknya mau sekolah itu ya, terus saya kan repot belum setrika baju, dia bisa kok setrika baju juga bisa. Tapi kalau untuk melipat belum serapi, tapi cuma bisa kalau untuk nyetrika baju. Baik, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama.
baik dari wawancara yang telah saya lakukan tadi bisa diambil kesimpulan bahwa anak disabilitas itu sebenarnya juga sama seperti kita, namun dia mempunyai kekurangannya sendiri, tapi di balik kekurangan itu juga mempunyai kelebihan yang telah disampaikan oleh ibunya tadi. Dan di lingkungan masyarakat pun juga bisa menerima tentang keadaan adik Kevin ini, dan tidak ada bully atau dikucilkan, itu juga tidak ada. Dan juga di lingkungan agama sendiri pun juga adik Kevin ini juga mau mengikuti keagamaan dengan baik, karena di dalam agama Islam sendiri pun juga telah dijelaskan bahwa kita sebagai manusia juga harus saling menghargai satu sama lain, tidak boleh membuli atau bahkan mengucilkan meskipun kita ini berbeda, seperti itu. Baik, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.